Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait informasi bagaimana cara memaksimalkan nilai UKIM, portofolio, dan juga praktik pembelajaran agar lulus uji kinerja atau UKIM. Sebelum kita mulai, saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk mendukung channel YouTube saya dengan cara klik lonceng subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info tahapan PPG berikutnya, dan juga jangan lupa untuk di like, komen, dan share ke teman-teman. Mari kita mulai. Nah, di sini saya mau berikan satu dokumen instrumen penilaian daripada dokumen perangkat pembelajaran pada saat UKIM. Nah, di sini adalah instrumen penilaian kinerja guru SD. Ini adalah RPP-nya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengupload RPP di web UKIM begitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekarang sedang mempersiapkan perangkat pembelajarannya, tentunya RPP-nya. Nah, di sini harus Bapak Ibu bisa lihat di dokumen RPP itu harus ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini keterangannya kesesuaian tujuan dengan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Nah, kalau sudah ada tujuan pembelajarannya, nah ini Bapak Ibu harus bisa melihat ini nih. Target kita adalah mendapatkan nilai 9 atau juga 10, yaitu guru merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator dan tersusun dengan runtut. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang sudah harus mengarah ke sini supaya nilai RPP-nya itu sesuai dengan instrumen penilaian ini. Jika belum, berarti kita harus menyesuaikan RPP yang kita sudah buat itu untuk nanti dinilai oleh para dosen penguji, begitu ya. Ada tujuan pembelajaran, terus rumusan tujuan pembelajaran itu harus mencakup A, B, C, D ya, audience, behavior, condition, degree. Nah, jadi di sini guru merumuskan tujuan pembelajaran memuat aspek ABCD dan menggunakan kata kerja operasional yang tepat. Nah, ini Bapak Ibu kan sudah bisa untuk merumuskan tujuan pembelajaran ini yang ABCD dengan tepat. Terus juga tujuan pembelajarannya harus mengimplementasikan HOTS ya, Higher Order Thinking Skill. Jadi tujuan pembelajaran kita juga harus yang bersifat HOTS. Terus materi pembelajarannya adalah sesuai dengan KD dan indikatornya berbasis dengan TIPEK. Nah, apakah Bapak Ibu materinya sudah sesuai dengan KD dan berbasis TIPEK? Nanti bisa dilihat kembali ya. Berikutnya menyusun materi pembelajaran secara komprehensif. Merancang materi pembelajaran secara kohesif dan berurutan secara logis. Ini pembelajaran berbasis abad 21, ada LKPD-nya ini ya, merancang LKPD, strategi pembelajarannya, model pembelajarannya apa, apakah PBL, apakah PJBL, dan memuat pendekatan TIPEK ya, harus ada TIPEK-nya juga. Merancang pembelajaran berbasis kecakapan abad 21, ada berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikatif. Merancang skenario pembelajaran inovatif dengan menggunakan pendekatan metode model yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Merancang skenario pembelajaran kreatif, pemilihan media pembelajaran. Nah, ini semua Bapak Ibu harus ada terdapat di dalam RPP itu sendiri ya. Harus ada komponen-komponen yang ada di sini. Nanti kalau salah satunya pun nggak ada, berarti nanti untuk instrumennya akan kosong begitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat instrumen ini, nanti saya akan lampirkan instrumen ini di bagian kolom deskripsi. Bapak Ibu nanti bisa download ya. Nanti saya sertakan di sana. Nah, berikutnya ini adalah instrumen penilaian pada saat pelaksanaan pembelajaran atau praktik pembelajarannya. Saat kita mengimplementasikan RPP tersebut, bagaimana cara kita menyampaikannya? Di sini ada yang pertama kepribadiannya,
apakah saat kita praktik itu memesona ya? Guru menampilkan wajah yang ceria. Nah, ini penting nih Bapak Ibu, cara kita mengajar pertama praktik itu apakah kita ceria, apakah kita bisa memesona gitu ya. Ini target kita adalah di nilai 9 dan 10, guru menampilkan wajah yang ceria pada seluruh rentang waktu dari awal sampai akhir pembelajaran. Terus guru memberikan perhatian pada siswa, guru menampilkan keserasian berbusana. Ini penting nih Bapak Ibu nih. Pakaian kita, terus menginspirasi, memotivasi peserta didik. Yang kedua adalah berwibawa ya. Cara bertutur kata yang santun dan artikulatif. Nah, guru berperilaku yang disegani, berpenampilan diri yang tenang, berperilaku yang adil dan objektif, dan tegas. Ini yang ketiga, memberikan tanggapan kepada siswa, percaya diri, berbicara tegas. Ini penuh panggilan jiwa, guru berpenampilan sigap, ekspresi antusias. Nah, ini semua Bapak Ibu harus baca-baca kembali yang ini nanti untuk mengimplementasikan pada saat praktik pembelajaran untuk UKIN ya. Nah, ini adalah kegiatan pembelajarannya. Di kegiatan pendahuluan, guru menyiapkan peserta didik secara fisik, mental, serta motivasi siswa. Menyampaikan apersepsi, ini penting juga, jangan sampai dilewatkan. Menyampaikan tujuan, indikator sesuai dengan KD. Nah, di kegiatan inti, menguasai konsep materi secara urut, lengkap, dan logis. Menanamkan karakter, pesan moral, sikap positif, dan juga yang lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca ini semua ya, untuk lebih mengoptimalkan praktik pembelajaran. Kan kita mau mengoptimalkan praktik pembelajaran supaya nilai UKIN yang kecil itu bisa nanti lebih besar nilainya di atas ambang batas yang tadi sudah kita bicarakan. Ini ya, pentingnya ada ice breakingnya juga nih. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk guru SD ya. Ini instrumen penilaian guru SD. Sekarang kita ke instrumen penilaian guru SMP atau guru SMA. Ini dia. Untuk RPP-nya tujuannya harus ada, sama seperti yang tadi, kesesuaian KIKD, terus juga peringkat atau level rumusan aspek sikap. Nah, ini juga nanti saya akan sertakan di deskripsi. Bapak Ibu guru SMP SMA juga nanti bisa mendownload daripada dokumen ini untuk bahan evaluasi, mengecek kembali RPP, dan juga cara praktik pembelajaran agar sesuai dengan nanti instrumen yang ada di sini. Ya, kita tujuannya adalah menyesuaikan apa yang sudah kita buat dengan instrumen penilaian ini sehingga nilai UKIN itu lebih maksimal dan nilainya tentunya adalah di atas KKM 70 dan akhirnya bisa lulus UKIN. Nah, menurut saya untuk UKIN ini sendiri tidaklah susah, karena peluangnya besar untuk kita bisa lulus UKIN. Dan dosen penguji tidak akan mempersulit Bapak Ibu semua di LPTK untuk tidak lulus UKIN, kecuali Bapak Ibu tidak mengisi borang portofolio begitu. Bapak Ibu tidak mengupload satupun dokumen daripada portofolio. Nah, itu udah pasti tidak akan lulus UKIN. Sejauh mata saya memandang bahwa saat kita sudah mulai mengumpulkan dokumen-dokumen portofolio dan kita upload di sana dan ada dokumennya itu adalah sah, punya kita sendiri, pasti juga nanti dosen akan melihat dokumen kita itu bahwa ini patut untuk diperjuangkan untuk bisa lolos UKIN. Nanti tinggal kita Bapak Ibu bisa berjuang di UP, uji pengetahuan. Kalau UP berarti harus murni real daripada kemampuan kita tersendiri. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa agar bisa lulus
UP dan lulus UKIN, sehingga nanti statusnya adalah di akhir lulus UKM PPG. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu semua yang menonton channel YouTube saya ini bisa semuanya lulus UKM PPG. Amin. Baik, ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jadi kesimpulannya adalah Bapak Ibu jangan perlu khawatir risau terhadap untuk UKIN ini sendiri, apalagi portofolio ya. Tinggal maksimalkan saja nilai praktik pembelajarannya dan ada dokumen paling sedikit 30 skor untuk portofolio dan nanti bisa lulus UKIN ya. Jika ada yang ditanyakan boleh tuliskan di kolom komentar, nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, komen, share ke teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.